Kancil nyamur wani lelangen wot santun. Rahayu, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Chris di channel yang akan membahas tentang aksara Jawa versi Mardikawi. Untuk video-video sebelumnya, saya mohon, saya harap bisa dimengerti, bisa menambah ilmu teman-teman yang menonton. Kritik dan saran selalu saya tunggu demi kemajuan channel ini, atau mau sumbang materi atau diskusi materi juga saya terima. Nah, untuk video kali ini saya gatel juga sebenarnya, mau dari dulu sih bahas ini, yaitu yang paling vital di aksara Jawa, yaitu penulisan nama. Sekarang kita akan membahas tentang penulisan nama menggunakan aksara Jawa. Nah, di video-video sebelumnya itu pasti saya singgung, pasti saya istilahnya saya ingatkan jika aksara Jawa itu penulisannya itu menurut pengucapan, bukan menurut Latin. Jadi sistemnya gini, apa yang kita ucapkan atau orang lain ucapkan, kita dengar, kita resapi, baru kita tulis. Untuk Latinnya itu, tulisan Latin itu lupakan dulu, anggap saja kita nggak bisa nulis Latin saat nulis Jawa. Sudah, kita fokus ke cara aksara Jawa. Loh, kenapa ini kok dibahas? Ya karena memang untuk kemajuan teknologi sekarang aksara Jawa sudah bisa ditulis untuk menulis nama di WhatsApp atau Telegram atau Facebook. Paling banyak saya temui juga Facebook, itu sudah bisa menggunakan aksara Jawa. Tapi saya lihat juga masih banyak yang kurang tepat. Ya. Jadi gini, menulis Jawa ya ikut aturan Jawa. Dasarnya yaitu pengucapan. Ya, kita setujui dasarnya pengucapan. Pengucapan ya sudah. Pokoknya apa yang kita ucapkan atau orang lain ucapkan, kita dengar, terus kita langsung tulis ke aksara Jawa. Itu secara simpelnya, secara kasarnya seperti itu. Jadi misal begini, aksara Jawa juga tidak mengenal histori secara pribadi. Misalnya gini, nama saya Nugroho, pakai O. Bukan Nugraha ya Pak, bukan Nugraha, tapi Nugroho, O pakai O, karena itu gabungan nama orang tua saya, dari Alexander dan Siti Jenar misalnya begitu. Nggak ada, tidak peduli. Aksara Jawa tidak peduli dengan sejarah seperti itu. Pokoknya Nugroho. Pokoknya sudah, dengarkan saja Nugroho, mau pakai tulisan Latinnya pakai O, pakai A, pakai U, terserah. Pokoknya Nugroho. Kita rasakan, berarti no di suku nu, go di coko, gro sama aksara ho. Sudah, Nugroho. Seperti itu. Tapi kalau memaksakan saya itu pakai O, Latinnya pakai O, terus saya kasih taling tarung biar terbaca Nugroho, malah itu akan menjadi kurang tepat. Ya silahkan kasih taling tarung, tapi konsekuensinya bagi yang mengerti aksara Jawa itu bacanya bukan Nugroho, itu bacanya Nugroho. Nugroho. Nah, ini pokoknya memang dasar aksennya aksara Jawa itu katanya dari Surakarta dan Jogja ya, yang
yang lukatnya o bukan a. Jadi sekarang nama-nama pun ditulisnya pakai o. Ini karena terpengaruh ejaan Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu tidak mengenal sebenarnya tidak mengenal bunyi o. Jadi sudah disamaratakan dengan huruf u. O dan o disamaratakan. Sedangkan ejaan Jawa itu sendiri o itu dilambangkan dengan a. Dengan aksara legena yang tanpa sandangan. A, ho, no, co, ro, o. Gitu. Dengan aksara a. Jadi kalau kita menulis Joko Widodo, ya sudah, walaupun matinya pakai o semua, tapi karena kita mengucapkannya Joko Widodo, itu kan legeno. Jadi tanpa taling taruh, dah. Tapi kalau dipaksakan pakai taling tarung semua, karena menganut Latin ini, sebenarnya ini Latin Indonesia bukan Latin Jawa. Kalau Latin Jawa tetap tulisannya pakai a semua. Atau kalau pakai diakritik seperti ini. Nah, tapi kalau sudah ke aksara Jawa kok tetap dipaksakan pakai taling tarung karena mengikuti Latin Indonesia, ya jadinya terbacanya bukan Joko Widodo lagi, tapi Joko Widodo. Gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika ngelegena itu menjadi huruf hidup sampai akhir kata, itu ya sudah ngelegena. Legenanya tanpa taling tarung. Ya memang sih ada suara ngelegena yang ditaling tarung itu nanti jika akhir kata itu berhuruf mati, itu baru legena ditaling tarung. Misalnya tolong, kan tonya kayak suaranya legena, lo-nya suara legena, tapi karena kepaten tolong. Nah, ini baru ditaling tarung. Kalau tidak ditaling tarung ya bacanya talang. Legena ketika mendapat akhiran mati, konsonan mati, akan dibacanya a bersih. Talang, sawah. Ya. Tapi kalau taling tarungnya kalau legenanya hidup, ya dibacanya legena. Ini saya pakai standar Joglo Semar dulu ya, pakai Joglo Semar. Jadi, tapi kalau logat Banyumasan ke barat sana memang a semua, itu aksen Jawa yang katanya sejak Jawa kuno ada. Ya, jadi begitu. Misalnya membedakan kata soto, tembakau, itu kan so sama to. Soto dengan soto, makanan soto, baru taling tarung, akan terbacanya soto. Nah, harusnya ini bisa membedakan. Kalau yang berakhiran mati misalnya bolong dan balang. Nah, jika berakhiran mati eng atau h atau semua huruf, jika semua aksara mati, jika depannya legeno, itu pasti akan kembali seperti pengucapan asli. Jadi bolong, lo taling tarung eng. Kenapa ini suara legena tapi ditaling tarung? Itu karena terdapat bunyi mati. Nah, ini menjadi suara a bersih, itu juga karena ada mati, balang.
hurufnya atas, bolong. Gitu ya. Kita kembali ke penulisan nama. Penulisan nama itu menggunakan apa ya? Ya bukan penulisan nama, semuanya aksara Jawa itu menganut pengucapan. Jadi misalnya sekarang orang Jawa itu namanya sudah ke Arab atau ke barat-baratan. Kita ambil saja contoh nama anak barat, orang Jawa pakai nama barat. Misalnya Angel. Kan tulisannya apa? ANGEL. Ya jangan menganut Latin angel. Ya nggak mungkin kan kita akan nulis angel. Langsung bacanya aja angel. Ya sudah, kita menulisnya sesuai pengucapan angel. Jangan ditulis angel. Pun begitu dengan misalnya Sisilia. Itu kalau pakai apa ya? Misalnya ejaannya Cicilia, pakai C ya. Cicilia. Tapi kan bacanya Sisilia. Ya sudah, kita nulisnya Sisilia. Jangan kayak Latinnya Cicilia. Kalau orang yang nggak tahu ya nanti kan bacanya Cicilia bukan Sisilia. Kalau mau dipaksakan sama seperti Latin. Ini juga Fanny, sekarang FANY. Jangan ditulis seperti Latinnya FANY. Kita aja bacanya Fanny. Ya sudah, Fana ulu Fanny, sudah. Simple sebenarnya. Sesuai aja pengucapan. Jangan memaksakan Latin. Nah, untuk nama-nama aksara Jawa yang pernah saya ambil di Facebook, saya mohon maaf, tapi ini sebagai contoh yang benar. Ada juga yang kurang tepat, yang harusnya legeno tapi malah ditaling tarung. Ya terserah tuh. Tapi konsekuensinya terbacanya akan beda. Tapi ya terserah. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang selalu spekulasi atau menyanggah hasil seperti ini tuh, kalau nama itu sudah hak paten, ditulis di KTP, tidak boleh diubah-ubah. Kalau Nugroho pakai ya taling tarung. Tidak seperti itu aksara Jawa. Kita menulis dokumen negara, ijazah, KTP, KK, SIM dan lain-lain kan pakai aksara Latin. Ya sudah, Latinnya seperti itu. Tapi ketika di aksara Jawa itu nggak usah mikirin ini sudah ditulis dokumen KTP, nggak usah. Karena kita menulis dokumen tuh nggak pernah pakai aksara Jawa kan. Kalaupun mau pakai aksara Jawa ya tolong yang benar, yang tepat. Jangan jangan ngeyel gitu. Pokoknya sesuai pengucapan. Atau kalau mau meruntut nama secara historis bisa, tapi historis secara linguistik. Misalnya Krishna, sekarang nulisnya modern seperti ini, Krishna. Mungkin mau ditulis aksara Jawanya Krishna seperti ini. Tapi kalau kurang marem, mau ditulis pengennya secara historis yang sesungguhnya, ya silahkan dicari di kamus. Krishna itu nulisnya seperti ini, Krishna ternyata. Jadi mau ditulis secara historikal histori linguistik nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau secara historis pribadi, misalnya nama saya Nugroho itu gabungan dari nama bapak ibu saya, pakai O, karena itu nggak boleh diubah-ubah nama historikal histori pribadi. Tapi itu nggak bisa. Kalau itu aksara Jawa tidak mengenal itu. Tapi kalau histori linguistik seperti tadi contoh Krishna, itu saya masih bisa. Dan itu memang
kalau ditelusuri memang banyak ya pengucapan bunyi nama atau suatu benda dulunya seperti itu, semakin modern semakin bergeser atau semakin sederhana, dan mau ditulis seperti apa bentuk awalnya itu nggak apa-apa, itu masih malah tambah bagus. Jadi kita tahu akar bahasa. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya bilang, mungkin part 2 saja. Nanti kita masih akan mengupas tentang nama, cara menulis nama lagi, apa cara baru dan cara lama. Oke, itu janji saya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran amat diperlukan. Jangan lupa Skresep itu. Oh, jangan lupa skresep apa ini? YouTube itu. Skresep. Skresep, cok. Subscribe. Subscribe. salam rahayu.